Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samson Agung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana kita melakukan wawancara. Sebelum melanjutkan ke langkah-langkah, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu wawancara. Jadi di sini wawancara merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dan pewawancara. Tujuannya apa? Tujuannya awal dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang bagus, yang pas berlangsung dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dikerjakan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Kadang seseorang pewawancara mendatangi seorang narasumber yang ahli dalam biasanya untuk mendapatkan informasi. Ada juga wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari seseorang yang telah mengalami suatu peristiwa atau menjadi saksi. Serta banyak lagi jenis-jenis wawancara yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi. Baiklah, untuk melakukan sebuah wawancara, alangkah baiknya saya akan menjelaskan langkah-langkah tersebut agar teman-teman dapat melakukan wawancara dengan baik dan benar, sehingga memperoleh informasi yang baik dan pas. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, kita akan menentukan tema atau topik wawancara. Jadi kita sebelum mendatangi narasumber, sebaiknya tema atau topik seperti apa yang akan kita wawancarai dia, entah itu tentang kejadian, entah itu tentang peristiwa yang terjadi yang dialami di sekitar lingkungannya, kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua, kita harus mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara kita. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus mempelajari lebih dalam lagi masalah yang akan kita mengetahui informasi terhadap narasumber tersebut. Dan yang ketiga, menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan seperti 5W 1H. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu 5W 1H, seperti apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian yang keempat, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Jadi kita harus menentukan narasumber yang kita percaya bahwa dialah sebagai saksi peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kemudian kita harus mengetahui identitasnya. Dia kerja di mana, umurnya berapa, tinggal di mana, apakah dia sudah berkeluarga atau belum. Dan yang kelima, menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Jadi kita tidak semerta-merta langsung ke tempat si narasumber tersebut. Kita harus membuat janji. Kita tidak tahu apakah dia punya kesibukan, apakah dia sedang bekerja atau bagaimana. Jadi kita harus membuat janji terhadap narasumber yang akan kita wawancara. Dan yang keenam, mempersiapkan peralatan untuk wawancara. Jadi kita akan mempersiapkan peralatan sebelum melakukan wawancara, seperti alat tulis atau alat perekam. Dan yang ketujuh, melakukan wawancara. Di sini yang ketujuh, kita sudah melakukan wawancara, memberikan dia pertanyaan, apa, di mana, siapa, kapan, seperti pertanyaan yang 5W 1H. Dan yang ke-8, mencatat pokok-pokok wawancara. Jadi kita gunanya membuat alat tulis. Kita mencari pokok-pokok wawancara, intisari dari sebuah wawancara tersebut, yang penting-penting saja di dalam sebuah catatan yang kita bawa. Dan yang ke-9, yang terakhir, menyusun laporan hasil wawancara. Setelah kita melakukan wawancara, kita menyusun hasil laporan wawancara dengan runtut yang benar, dengan rangkuman yang sudah kita merangkum dari alat tulis maupun alat perekam. Baik, itulah sedikit dari penjelasan dari saya tentang langkah-langkah sebelum melakukan wawancara agar kita memperoleh informasi yang baik atau yang benar, yang pas. Semoga kawan-kawan
yang menonton video saya dapat bermanfaat dan sehingga berguna di lingkungan sekitar untuk melakukan wawancara guna memperoleh informasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maafkan. Di sini kita sama-sama belajar, kita saling sharing-sharing tentang pengetahuan. Jadi saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang berkenan di hati kawan-kawan semua. Terima kasih.